Akhirnya dua pemain timnas U17 Damanik dan juga Amar Raihan tidak dibawa pulang oleh Coach Bima Sakti dan Indra Safri. Tapi Erick Thohir tetap optimis bahwa tim nasional Indonesia akan mampu lolos ke fase berikutnya. Oke, kita sliding tackle. Kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir dan share, komen, dan juga like di konten-konten saya. Meskipun berita saya nggak bermutu, tapi saya akan berusaha memberikan berita-berita tentang tim nasional Indonesia yang terbaru, terupdate, dan yang pastinya faktual. Yang pertama kita akan membahas tentang kedatangan tim nasional Indonesia U17 pada tanggal 24 kemarin. Tepatnya sekitar jam 12 malam lah. Langsung disambut oleh Erick Thohir dengan berbagai motivasi yang diberikan kepada tim nasional Indonesia tersebut. Ada beberapa pemain yang menangis ketika Erick Thohir ini memberikan motivasi bagaimana kelanjutannya, karena timnas Indonesia ini nanti akan menghadapi beberapa negara yang luar biasa. Kita tahu ada Ekuador, Panama, dan juga Maroko. Negara-negara ini adalah negara yang punya tim sangat kuat. Kita tahu Maroko naturalisasinya gede-gedean, dan kita tahu Ekuador salah satu tim dari benua Amerika Selatan ini mempunyai karakter permainan yang cepat dan juga body yang sudah sangat tertata. Mulai sejak dini kita lihat otot-otot mereka ini udah kelihatan, para pemain-pemain Ekuador, karena mereka itu sebagian besar para pemain-pemain di Amerika Latin tuh menganut pada sepak bola yang biasa diterapkan oleh para pemain-pemain di Brasil. Ada beberapa perbincangan antara Erick Thohir dan juga Coach Bima Sakti. Coach Bima Sakti menyampaikan ada beberapa permasalahan yang mendasar yang terjadi pada tim nasional U17 ini. Sebagian besar anak-anak asuh dari Bima Sakti ini tidak mampu untuk berkomunikasi di atas lapangan. Maknanya mereka ini selalu salah dalam miskomunikasi. Yang seharusnya bola diarah ke sana, maka bola itu diarahkan ke sana. Seperti itulah contoh kecilnya. Selain kurangnya cara berkomunikasi di atas lapangan, Coach Bima Sakti juga menyampaikan bahwa anak-anak ini belum mampu menerapkan game plan yang diberikan oleh Coach Bima Sakti. Wah, terus gimana nih? Musuh kita berat-berat loh. Selain itu juga ada dua pemain yang tidak dibawa pulang dalam rombongan kepulangan tim nasional Indonesia kemarin, karena sebentar lagi sebelum Piala Dunia ini akan bergulir, Coach Bima Sakti ini juga akan mengadakan beberapa sesi pertandingan untuk persiapan, setidaknya akan dilaksanakan di Jakarta dan Surabaya. Karena pada akhir bulan ini tim nasional U17 harus mampu menentukan, Coach Bima Sakti harus mampu menentukan ada 21 pemain yang nantinya harus dibawa. Sedangkan ada dua nama pemain diaspora yang kemarin ketika mereka baru bergabung dengan TC-nya Coach Bima Sakti, justru mereka mampu menciptakan gol. Masing-masing menciptakan satu gol. Akan tetapi ini masih pertanyaan besar, apakah mereka nanti bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia saat Piala Dunia. Saya kira dan saya berharap mereka akan dipanggil dan bergabung pada tim nasional U17 besok. Kenapa? Ketika kita melihat progres pertandingan-pertandingan yang dilakukan timnas Indonesia selama di Jerman, itu progresnya kurang bagus. Akan tetapi ketika ada tambahan dua pemain diaspora ini, ada Damanik dan juga Amar Raihan ini, ada permainan progres yang bagus. Setidaknya mereka ini mampu merubah pertandingan itu menjadi sebuah pertandingan yang menarik, dan juga akhirnya mereka pun juga selalu menciptakan gol. Kalau kita lihat progresnya, oke lah, ada 7 pertandingan yang dilakoni tim nasional Indonesia selama di Jerman. 2 kali seri, 1 kali menang, dan 3 kali kekalahan. Dari ketiga kekalahan itu Indonesia selalu menjadi lumbung gol. Ada beberapa pertandingan tuh Indonesia selalu kebobolan 3 gol tanpa balas. Bagaimana nih? Aduh, pusing kita. Tapi kita tetap berharap bahwa pertandingan nanti di Piala Dunia Indonesia akan mampu bersaing, karena kita tahu Maroko, Panama. Tapi kita ingat pertandingan perdana nanti di Gelora Bung Tomo Surabaya, kita langsung menjamu pemain keras dari Ekuador dengan permainan cepatnya ala Brasil. Saya kira Indonesia akan keteteran. Bukan kita itu pesimis, akan tetapi kita harus mampu untuk melihat fakta dan realita bahwa para pemain-pemain dari Ekuador itu levelnya memang jauh di atas kita.
Akan tetapi dengan optimisme kita harus mampu untuk mengalahkan mereka, minimal imbang lah untuk melakoni laga berikutnya. Karena kalau kita kuncinya itu bisa mengalahkan Ekuador, saya kira nanti untuk pertandingan berikutnya untuk bisa menambah mental pemain itu untuk bisa bermain lebih baik lagi. Saya kira kunci utamanya ada di Ekuador. Kembali lagi bahwa timnas Indonesia ini benar-benar mempunyai banyak kekurangan. Itu pun juga langsung disampaikan oleh Coach Bima Sakti terhadap Erick Thohir selaku ketua PSSI saat ini. Yang diutamakan adalah kurangnya komunikasi antar pemain, kemudian selalu ada kesalahpahaman saat menerapkan game plan yang diberikan oleh Coach Bima Sakti, dan banyak lagi kesalahan-kesalahan mendasar. Saya kira mungkin ini yang tidak pernah disampaikan oleh Coach Bima Sakti. Kalau kita melihat beberapa cuplikan-cuplikan permainan timnas Indonesia, kesalahan-kesalahan mendasarnya ada pada passing, kontrol bola. Itu sering terjadi pada para pemain-pemain tim nasional Indonesia. Jadi harapannya untuk pecinta sepak bola di seluruh Indonesia, ayolah untuk semua para pelatih-pelatih yang ada di Indonesia, mari kita mulai istilahnya mampu menerima dengan adanya perkembangan sepak bola yang saat ini semakin modern. Maka naturalisasi ataupun pemain-pemain diaspora yang ada di luar sana ini sangat penting untuk mendongkrak mental para pemain-pemain lokal, ataupun pemain lokal juga akan bisa menimba ilmu-ilmu baru yang biasa dilakukan oleh para pemain-pemain Indonesia keturunan yang berlaga di luar negeri. Saya kira ini sangat penting. Semoga untuk Coach Bima Sakti dan juga pendampingnya Coach Indra Syafri ini mampu untuk istilahnya beradaptasi atau untuk merubah mindset mereka. Karena kita sangat meyakini sudah berpuluh-puluh tahun ini bahwa kalau untuk mengandalkan para pemain lokal, saya kira untuk bersaing di pentas kontestasi kelas Piala Dunia kita memang sangat jauh dan kurang di atas rata-rata. Saya kira ayo kita bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik, untuk persepak bolaan Indonesia yang lebih luar biasa. Kita harus yakin tetap dukung Coach Bima Sakti dan Indra Syafri pada Piala Dunia besok yang akan diselenggarakan di Surabaya. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.